Halo Bapak Ibu, kali ini saya mau cerita proyek beres-beres di dapur ini. Jadi yang punya rumah itu lagi pusing banget karena ketika dia pulang kerja rumahnya kebanjiran hampir selutut. Padahal sebelumnya nggak pernah separah ini. Bayangkan betapa emosinya berada dalam posisi beliau. Akhirnya sambil becek-becekan dia beresin rumah semampunya. Dia pun memasak dalam kondisi rumahnya lagi becek. Asli dibayangin aja udah pusing apalagi dirasain. Sementara di dapur banyak barang numpuk. Barang-barang ini sebenarnya udah gak kepake lagi dan ukurannya itu besar-besar. Di tengah kebingungan itu, ketika dia lagi scroll IG, lewatlah konten saya yang lagi beres-beres. Akhirnya tanpa pikir panjang, dia langsung DM saya buat minta beresin dapur. Keesokan harinya saya pun langsung nih gelar operasi anti sumpek di dapur beliau. Dapurnya ini sebenarnya kecil bau, tapi barangnya itu terlalu banyak. Sama ini, barang-barangnya itu ditempatin bukan pada tempatnya, alias terkesan ngasal sih naruhnya di mana aja gitu. Nah, saya pun segera mengeluarkan dan menurunkan berbagai macam barang-barang di dapur ini. Beberapa barang emang ukuran itu gede-gede. Bagian lainnya barang pecah-pecah. Nah, ini mesti hati-hati buat ngeluarinnya. Sisanya itu barang-barang yang masuk dalam kategori sampah, layak banget buat dibuang. Selain bongkar-bongkarin, saya juga menata kembali di bagian perbumbuan. Ini banyak banget barang-barangnya nih, termasuk sumpit-sumpit bekas mie dan bekas makanan itu disimpan banyak banget. Oh iya, sama sendok plastik nih juga nggak kalah banyak. Kalau ini saya langsung masukin kantong sampah. Setelah itu saya kumpulkan semua barang-barang tersebut di satu area. Cara ini saya gunakan untuk memudahkan proses pemilihan barang. Jadi ada 3 kategori di sini. Ada yang barang disimpan, ada barang yang didonasiin, ada barang yang dibuang. Selesai bongkar-bongkar barang di dapur, tibalah pada bagian terpenting, yaitu proses pemilahan barang. Kenapa? Karena di sini menyangkut masa depan barang-barang tersebut di rumah. Saya pun meminta pemilik rumah untuk ikut dalam proses pemilahan ini. Dan cukup senangnya karena beliau ini kooperatif. Dia sudah belajar ikhlas ternyata untuk melepaskan barang-barangnya. Karena sudah ikhlas, maka proses decluttering pun berjalan dengan cepat dan lancar, Pak Bu. Inilah barang-barang yang masih terpakai dan akan ditata lagi ke dalam. Ini bagian yang bakal didonasikan dan ini barang-barang yang bakal dibuang. Lihat tuh banyak banget. Senang banget nih tukang lok atau tukang rongsokan. Banyak barang-barang logamnya. Oke, setelah itu saya masukkan dan tata kembali barang-barang yang disimpan ke area dapur. Kali ini lebih banyak space-nya, Pak Bu, sehingga memudahkan proses penataan. Saya juga tempatkan barang sesuai pada kategorinya. Misalnya cairan pembersih adanya di bawah, kemudian bagian bumbu-bumbu ada di rak khusus ini gitu kan. Dengan begitu pemilik rumah itu jadi nggak bingung lagi ketika dia berada di dapur. Dia mau ngambil bumbu, oh ada di sini. Dia mau ngambil cairan pembersih, oh ada di sini. Dan inilah hasilnya, Pak Bu. Saya mau garis bawahi ya, proyek beres-beres ini itu bukan renovasi rumah yang bikin estetik, tapi lebih pada mengembalikan fungsi ruang. Rapi-rapi itu sebenarnya mengembalikan ruang pada fungsi utamanya. Misalnya dapur ya jadi tempat memasak, bukan jadi tempat gudang. Begitupun kamar tidur menjadi tempat tidur, bukan jadi tempat numpuk barang. Menurut saya sih percuma estetik, Pak Bu, tapi naruh barangnya masih sembarangan. Jadi seperti itu, Pak Bu, proyek anti sumpek bapaknya bocah-bocah. Semoga menginspirasi Bapak Ibu untuk beres-beres. Tapi kalau Bapak Ibu udah gak sanggup nih beres-beres, boleh panggil saya loh. Terima kasih, sampai jumpa di project berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini
Dah, terima kasih.